Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hamid SPDI. Saya adalah seorang mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di LPTK UIN Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya mengajar di SDN Imperius UNIU Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan berikut adalah video praktek pembelajaran saya dengan materi ibadah kurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan? Ya, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Salih Hidayatullah. Silakan. Untuk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pada Salih Hidayatullah kami sampaikan terima kasih. Mari kita sama-sama membaca surat-surat pendek yang dipimpin oleh Nauna. Sandal kan siya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita absen kehadirannya. Yang pertama Az-Zahra Aulia Hamzah. Kedua Akila Dewi Humairah. Hadir Pak. Tiga Fadrin. Hadir. Mari kita periksa kerapian kita. Mulai dari kuku. Ya. Potong. Ada orang belajar
sedang berjuang ya untuk belajar. Kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan sukses juga di akhir. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah ibadah. Pengertian ibadah kurban. Ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Ya, siapa yang pernah menerima daging kurban? Semua. Siapa yang sudah pernah berkurban? Orang tuanya yang sudah pernah berkurban? Ya, berarti sudah pernah makan daging kurban. Ya. Siapa yang tahu berapa umur kambing untuk kurban? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawabnya? Di sini? Oke. Yang bisa menjawab? Kalau kambing berapa tahun umurnya untuk bisa berkorban? 1 tahun. Ya? 1 tahun. 1 tahun. Ya. Kalau sapi, siapa yang tahu? Saya 2 tahun. 2 tahun. Ya. Sapi dan kerbau adalah 2 tahun. 2 tahun. Ya, mari kita menonton video tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar.
Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun Siapa yang tahu kasih video tadi? Siapa nama istri Nabi Ibrahim? Hajar dan Hajar dan Siti Sarah dan Hajar. Ya. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Kalau Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Yang pertama Siti Sarah dan yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar. Dan kita juga akan membagi kelompok pada pagi hari ini. Ya. Ya. Kita akan membagi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama, ya, kelompok Naura. Ya. Kedua kelompok Nofal. Ketiga kelompok Sarif dan Allah. Kita akan membuat kelompok, dan sehingga kelompok ini ya akan bekerja sama bagaimana ya anak-anak menanggapi apa yang ditonton di video tadi. Kelompoknya Sarif siap. Semangat. Tepuk semangat. Kelompok 1 ya. Ini diskusikan ya. Kelompok 2 kelompok 3 ya, perhatikan di sini ya. Ya, pengertian kurban. Kurban adalah ya secara bahasa yang disebut berasal dari kata ya, kurban adalah menyembelih hewan ternak. Ya. Ibadah menyembelih hewan ternak dengan seperti unta, sapi. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak, itu sebagai bentuk syukur atau bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Dulu diskusi kita pada pagi hari ini.
Ya. Jangan kurban. Syarat dan rukun kurban. Ya, mari kita presentasi ya. Apa yang diberikan oleh Pak Guru tadi, yang mari kita presentasi ya. Kelompok 1 ya, ya. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, berasal dari kata daha yang berarti waktu duha. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Ibadah ini dilakukan sebagai wujud ketaatan dan syukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kurban. Ya, kurban ya. Nah, lihat saja. Mayoritas ulama bahwa kelompok kurban adalah sunnah. Ya, hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya ya, ibadah yang sangat dianjurkan hampir mendekati wajib. Hampir mendekati wajib. Itulah yang dinamakan sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya ibadah yang sangat dianjurkan hampir mendekati wajib. Ya. Terus itu saja. Ya, itu saja presentasinya. Ya, duduk. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ya, kelompok 3 lagi. Kelompok 3. Dipimpin oleh Nafal. Ya. Ya, ayo. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Syarat hewan kurban. Satu jenis hewan kurban yang sah adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. 2.
manusia. Domba, kambing harus berusia minimal 1 tahun atau yang minimal 6 bulan. Besar suaranya. Jajah untuk domba, kambing biasa minimal Domba kambing minimal 1 1 tahun. tahun. 1 tahun. Terus. Dan kerbau sapi berusia minimal 2 tahun. Kalau Unta minimal 5 tahun. ya, minimal 5 tahun. Ya, itu hewan yang bisa dikorbankan adalah hewan ternak. Karena kalau hewan liar tidak bisa dikorbankan. Karena ya, seperti menjaga yang bisa, karena itu dia. Ya. Apalagi yang tidak bisa lagi. Siapa yang tahu? Monyet. Hah? Puasa. Domba, sapi, kerbau, ya. Hewan yang dikorban tidak. Jenis hewan yang boleh hewan kasar. Ya, hewan yang pincang, hewan yang buta, hewan yang terpotong telinganya tidak boleh. Ya, hewan yang bisa untuk korban itu adalah hewan yang utuh. Ya, tidak buta, dia tidak pincang, hewan yang utuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah pengertian tadi ya, kita bahas kembali pengertian kurban ya. Pengertian kurban ya. Kurban artinya menghampirinya atau mendekatinya. Ya. Kesimpulan hasil diskusi kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama ya. Kurban ya. Kurban adalah ya. Kurban adalah ya. Ibadah. Ya, kita kembalikan lagi ya. Kurban adalah ibadah yang dilakukan ya, ibadah yang dilakukan untuk menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Kapan dilaksanakan ibadah kurban? Siapa yang tahu? Ya. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Idul Adha. Ya. Tepuk tangan. Pada tanggal 10 Zulhijjah pada saat Idul Adha atau hari Tasrik tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah.
tujuan kurban. Ya. Kesimpulannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Mari kita ya sama-sama belajar ya dengan memberikan tugas individu. Ada tugas individu lagi di perorangan ya. Tugas perorangan. Tugas perorangan. Tugas perorangan. Sweet. Oh, Sudah? yan sih kan 7. Salah kurban. Salah kurban. Salah. Ya, sudah cukupkan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan ya, kesimpulannya ya. Satu orang, siapa yang bisa kesimpulan? Ayo, angkat tangan. Kesimpulan, kita mengambil kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini tentang kurban. Siapa yang tahu kesimpulan? Tadi Pak Guru sudah menyampaikan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya, kesimpulan kurban. Ya. Angkat tangan. Siapa yang tahu kesimpulan kurban? Kesimpulannya ya, ibadah kurban tadi ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban, tujuannya ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesimpulannya, tujuannya ya kesimpulannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kesimpulan kurban. Ya. Mari kita ya berdoa. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Ayo, Sari, berdoa. Doa penutup. Baru kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Beri salam. Beri hormat. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.